Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meneruskan apa yang disampaikan Kiai Irwan. Jadi kita bisa simpulkan zauq itu ada dua. Ada zauq hawasi, ada zauq ruhi. Zauq hawasi, rasa yang ditangkap dengan panca indera. Minum teh pakai gula rasanya Manis. kakek-kakek, nenek-nenek minum susu rasanya Wah, luar biasa itu. manis. Tanya angkong. Makan cabai rasanya Das. pedas. Ini zauq hawasi. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tulah hayati. Kata Imam Syafi'i, man lam yadhuk, siapa yang gak merasakan pahitnya ngaji, ini lebih ke rasa panca indera, maka dia akan bodoh selama-lamanya. Dalam thariqah kita diajarkan dan dilatih merasakan zauq ruhi, rasa yang berasal dari ruh yang tadi dijelaskan. Contoh yang tadi, kalau ikut manakiban cuman pakai rasa panca indera sekali doang, awal wa akhir, awal dan akhir. Kalau pakai rasa panca indera, pegel, panas, makanan yang belakang tadi. Tapi kalau zauq ruhinya sudah terasa, manakiban hadir dan zauq ruhinya sudah terasa, mohon maaf, dan ini banyak dialami oleh ikhwan. Beda hadir di manakiban dengan hadir di majelis-majelis yang lain. Meskipun di manakiban yang dibaca itu Pancasila, tampilnya itu aja nggak berubah-ubah. Beda rasanya. Kenapa? Zauq ruhinya sudah didapat. Inilah yang diajarkan dalam dunia thariqah. Sakit itu secara zauq hawasi agak enak. Kepala pusing, badan Meriang. menggigil, meriang, uang kata punya lagi, udah listrik mati lagi. Wah, udah itu zauq hawasi gak enak itu kayak begitu gak enak. Tapi ketika zauq ruhinya sudah hidup, rasa ruhnya sudah hidup, ya udah, emang lagi susah. Iza fataha Allahu laka babal fahmi fil mar'i adal man'u ainal aqrani. Jika Allah telah membukakan rasa al-fahmi sini az-zauq, jika Allah sudah membukakan rasa di dalam hatimu, maka al-man'u itu bisa sakit, rezeki lagi seret, ini ngamuk terus, laki kamu pulang berbontalan, itu al-man'u. Itu menghadapi al-man'u. Kalau zauq ruhinya sudah dibuka, sudah terasa adal man'u ainal ata, maka al-man'u itu adalah hakikat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit dinikmati, susah dinikmati. Al-Imam Al-Ghazali sedikit diprotes dalam kitabnya, emang musibah bisa dihadapi dengan ridho. Bisa dihadapi dengan ridho. Musibah itu dihadapi dengan sabar. Apa bedanya? Sabar itu nggak terima, tapi ditahan.
kesel, tapi ditahan. Itu sabar. Kalau ridho, dinikmatin. Enak aja, enjoy aja. Kepalanya pusing, tapi hatinya udah enak aja. Emang bisa begitu? Kata Al-Imam Al-Ghazali, bisa. Apa? Buat contoh. Pertama, beliau mencontohkan orang di bekam, orang di pasdu, sakit atau geli. Sakit. Atau gampangnya lah kalau saya mencontohkan kaki keseleo di mulut sama Mas Bejo. Kaki kita keseleo nih, Mas Bejo. Tolong dong di mulut. Kira-kira geli atau sakit? Kaki kita keseleo, yang mulut orangnya perempuan cakep masih muda. Iya, ini sakit dulu. Sakit. Gimana sakitnya? Tapi kita marah-marah enggak? Enggak. Baik, pelan-pelan. Sakit. Sakit. Zauq hawasinya sakit, Masya Allah. Tapi ruhinya dipakai, biarin dah. Tahan. Saya di mulut sakit sekarang. Yang penting besok bisa ketemu manajemen. Begitu. Melihat ke depan, maka zauq ruhinya itu hidup. Ya tidak susah sekarang ya. Udah tentang melakukan. Hari umur berapa tahun lagi? Tidak dipakai. Yang penting itu. Yang kedua kata Imam Ghazali, yang difokuskan bukan musibahnya, tapi kenikmatan yang lain. Kayak orang berperang, fokusnya apa? Membunuh musuh. Maka dia nggak sadar, badannya tergores, pedang. Ya Khalid bin Walid kalau lagi perang sehat. Selesai perang, wah badannya goresan-goresan. Khalid bin Walid kagak kebal. Gak tekbal, itu jadi tekbal. Maka teror lagi. Khalid bin Walid gak kebal. Setiap badannya itu ada jahitan, batu jahitan. Gak kebal dia. Gak terasa. Kenapa? Fokus kepada sesuatu tujuan. Kayak dulu saya ingat banget almarhum Haji Marfu'ah. Dulu saya pernah kecelakaan motor. Sebagai beliau ya, mesti kecelakaan, dia lari ke atas. Saya lagi di kamar. Dia melihat gimana kakinya. Baret tuangnya, alhamdulillah. Gimana? Melihat tiba-tiba, alhamdulillah kagak patah. Bahasanya memang sederhana. Alhamdulillah cuma luka doang, nggak patah kaki lu. Apa? Jangan mikirin musibahnya. Tapi alhamdulillah baru baret doang, belum patah. Motor hilang, alhamdulillah motor hilang. Selamat. Dia ruginya itu baik. Ternyata bagi rugi itu ada di Kodiyah, Naksabandiyah, Mahasuryalaya, Sirna Rasa PPKN. Itu kalau pengen nyari dia di sini. Pengen membangkitkan zauq apa? Di antaranya dalam berzikir. Zikir kita itu zikir untuk membangkitkan rasa la ilaha Illallah. pas kalimat Allah di hati menghidupkan rasa, karena rasa itu adanya di
qawiyyin wa darbin sadid hati. Zikir hobi di tempatnya. Hati. Dilatih total qalbi juga, menghidupkan rasa. Apalagi zikir jangan sendirian. Kalau zikir sendirian tidak nyampe-nyampe. Mau ke sirna rasa jalan kaki kapan nyampe-nya? Boro-boro nyampe ke sirna rasa. Kalau jalan kaki, ikut, ikat badanmu, robitokan badanmu. Kemana? Motor. Sampai sono dikerokin. Wajar. Kalau robitonya pakai motor. Tapi robitonya pakai mobil. Innova hybrid. Hybrid. B1. Wah, enak. Cus. Tidur. Tolong tanggal lagi. Bangun-bangun kayak bangun makan-makan. Habis makan tidur. Ya, Innova hybrid. Silakan daftar langsung. Ikatlah tubuhmu. Maka apa ketika manakib? Ingat saya ketika manakib di Bandung, di Masjid Jawa Barat, apa mencontohkan apa? Tidak sah sholat seseorang kalau belum merasakan di depannya ada Ka'bah. Apa ngomong gitu? Tidak sah sholatnya seseorang kalau di depannya itu belum ada Ka'bah, mustaqbilal kiblah. Benar. Kalau masih ragu-ragu Ka'bah kemana ya? Sini. Jangan sholat dulu, yakin dulu secara fikih. Tapi mata nggak melihat, telinga nggak dengar, yakin rasakan di depan ada Ka'bah. Itu syariat. Kan nggak mungkin Abah mengatakan, kalau saya memahami bukan Ka'bah yang itu yang dimaksud. Syekh Mursyid. Ada Ka'bah musallin, ada Ka'bah wasilin. Ka'bah wasilin nama siapa? Guru Mursyid. Apa? Ka'bah wasilin nama siapa? Apa? Nama Tuan saya Abdul Qadir Al. Nama guru mursyid kita salah satunya Ka'bah. Bukan maksudnya Ka'bah. Kalau ingin sampai soalmu kepada ini rasamu merasakan di hadapan Allah, ikat tubuhmu dengan orang yang sudah sampai kepada Allah. Gimana? Robito dengan guru Gak mungkin Abah bilang, murid-murid kalau mau sholat bayarin Abah. Ya enggak. Teman kita, oh iya ya, ngapain bayangin Ka'bah? Ketika sholat, merobitokan hati kita dengan guru. Ini saya cerita. Sekali yang juga sih masalah umroh. Kemarin saya bawa ikhwan-ikhwan yang rasanya itu udah luar biasa. Yang kalau zikir udah pakai rasa. Itu ketika manakib, kita manakib di depan makomnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan itu diyakini luar biasa. Silakan kalau tidak. Dekat dengan makamnya Sayyidatuna Khadijah. Kita manakiban di sana. Manakiban biasa-biasa gitu. Dan yang luar biasa, setiap ikhwan merasakan, dirasanya pengalaman rohaninya. Kalau pakai jasmani saja
itu ya biasa aja. Tapi kalau pakai rasa, beda-beda orang cerita. Ada didatengin, ada yang merasakan baterai. gini, ini silakan percaya atau tidak. Ini beraneka ragam, beberapa orang menceritakan pengalamannya. Dia bilang, ya Allah, ketika manakiban, ketika tawajuhnya begitu dalamnya, merasakan didatangi oleh Sayyidatuna Khadijah. Begitu cantiknya beliau, bibirnya merah, mukanya bersih. Gak ada kayak di sini, gak ada di sini. King. Ada yang begitu. Ada ikhwan lagi. Ustaz, ketika saya sedang manakib, ada orang yang sedang menyiram sekitar kita. Bahkan ada yang pengalaman dia ketika sedang tawaf yang luar biasa, Pak. Ada ikhwan muridnya Abah Aos, zikirnya la ilaha illallah. Bukan yang lain zikirnya itu nggak ada yang lain. Ketika tawaf pakai zikir ini suaranya habis. Saya tidak melihat jadi ya. Zikirnya kita pakai zikir hafi. Ada salah satu ikhwan ketika sedang tawaf kita kan nunduk kepala. Saya bilang nunduk kepala, tapi nabrak untung-untungan. Kalau yang ditabrak orang negro apes. Kalau yang ditabrak orang Cina Turki, alhamdulillah. Dia di rumah. Itu kan kita begitu sih, lagi tawaf nunduk aja. Ada salah satu dari ikhwan Yai, kok ketika saya sedang tawaf terdengar suara yang begitu gemuruh mengucapkan satu kalimat. Ya Ka'batal Wasilin, ya Ka'batal Wasilin, ya Ka'batal Wasilin. Wahai Ka'bah bagi orang-orang yang usul. Itu kan Syekh Abdul Qadir. Itu kan guru kita, guru agung, ya Ka'batal Wasilin. Bahkan orang ini, saya umrah berkali-kali, kagak bisa kayak begitu. Karena menikmati yang bening-bening. Air. Ini ikhwan. Karena hatinya wallahu alam bagaimana lah. Dia ngomong, Pak. Ngomong di Ka'bah. Masa dia bohong?